banyak investor panik melihat kondisi pasar Indonesia yang sempat memburuk dengan cepat. Apa sih yang sedang terjadi? Apakah kondisi akan semakin memburuk? Apa saja yang bisa dijadikan acuan oleh investor? Berikut ini analisis IHSG dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Jadi pada dasarnya sejak memasuki triwulan kedua tahun ini, bursa kita itu dalam tanda petik dihukum oleh equity investor karena kecewa bahwa ekonomi Indonesia melambat. Melambatnya ini memang diduga karena pengeluaran pemerintah tersedak dan boleh dibilang dulu ekspektasi orang sangat tinggi sama presiden kita gitu. Jadi keluar. Kebetulan juga saat itu orang lagi jatuh cinta sama China, bursa China pesat. Jadi ke sana gitu. Sementara bond investor tetap masuk. Nah, mengapa melambat? Tidak ada alasan lain karena harga komoditi kita turun. Pendapatan masyarakat kita turun sementara kita belum bisa mendorong ekspor karena komoditas ekspor kita masih didominasi oleh raw material. Gitu. Nah, ini terus berlanjut. Tadinya ada krisis utang Yunani, apakah uncertainty the Fed, ya terakhir itu adalah devaluasi China yang menyulut dugaan currency wars gitu. Masyarakat itu melihat rupiah banyak kelirunya. Pertama melihat rupiah sendiri ya pada levelnya misalnya 14.500 dibandingkan dulu waktu ketika krisis, wah Indonesia akan seperti itu. Ya, kedua kita boleh dibilang tidak melihat katakanlah bagaimana negara lain, bagaimana kinerja rupiah dibandingin negara lain gitu. Nah sekarang beda dengan 97 bahkan 2008, yang kejadian sekarang tuh adalah penguatan dolar drastis sejak pertengahan tahun lalu 2014. Dolar itu menguat. Kalau nggak percaya dolar menguat, lihat saja harga emas turun. Itu sudah buktinya ya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa euro melemah, British pound ya. Kalau yang masih menduga bahwa kejadian ini adalah pelemahan rupiah saja, lihatlah mata uang rubel yang menurun 50%. Di Bahana kita punya istilah acuan untuk cuan. Gitu. Jadi kalau mau untung tuh harus ada patokannya. Sekarang kalau kami lihat dua aset, apakah sun, apakah saham itu boleh dibilang menarik. Yield obligasi negara Indonesia itu sekarang untuk tenor 10 tahun itu 9%. Artinya setiap tahun selama 10 tahun investor yang beli itu akan dapat pengembalian keuntungan 9%. Apakah menarik? Banyak hal kita bisa bilang menarik. Satu, ini obligasi negara. Resiko kreditnya boleh dibilang 0. Dan 9% itu jauh lebih tinggi dari inflasi. Kemudian saham, bagaimana cara melihatnya? Kira-kira bunga kredit tahun ini dan akhir tahun ini dan tahun depan berapa? Banyak yang bilang sekitar 11%. Keuntungan perusahaan kan pasti di atas itu. Nah ini kuncinya, acuan untuk cuannya. Total return IHSG 5 tahun terakhir itu hanya 8,9%. 8,9% itu jauh lebih rendah dari fundamentalnya. Kalau akhir tahun itu biasanya pasar modal itu selalu mendahului sektor real, lihat berapa confidence ke pemerintah. Tapi kalau kita investasi frameworknya cukup lama, itu tidak terlalu jauh dari berapa sih sektor realnya. Gitu. Makanya saya ajarin acuan untuk cuan juga termasuk cara buat ambil untung. Misalnya kalau dia untungnya udah 21%, ambillah untungnya. Investasi saham itu seperti menanam, jangan biarkan buahnya busuk. Saya harap sih mungkin paling nggak indeks itu bisa kembali 5.000 sampai 5.100 akhir tahun itu. Kalau lebih tinggi dari itu tandanya bahwa orang melihat ke depan.